Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3 bagian yang B, dimana kita akan membuat program untuk menghitung variansi. Dimulai dari deskripsi program, kita akan memulai dengan mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya bilangan yang akan diinput. Lalu deklarasikan A dengan array yang dapat menyimpan sebanyak n bilangan. Lalu mendeklarasikan variabel jumlah untuk menghitung total nilai data dengan nilai awal sama dengan 0. Lalu deklarasikan juga variabel variansi dan rata untuk menyimpan hasil perhitungan, variabel sigma untuk menyimpan jumlah selisih kuadrat dari bilangan ke i dan dik dan rata-rata dengan nilai awal sigma itu sama dengan 0. Lalu program akan menunggu input nilai dari variabel n. Lalu dilanjut dengan melakukan perulangan sebanyak n kali untuk menginput data ke dalam array A, sekaligus menjumlahkan semua nilai ke dalam variabel jumlah. Lalu akan menghitung nilai rata-rata dengan rumus rata-rata sama dengan jumlah seluruh data di jumlah data-datanya dibagi dengan berapa banyak datanya. Lalu lanjut melakukan perulangan sebanyak n kali untuk menghitung jumlah selisih kuadrat dari bilangan ke i dan rata-rata dengan rumus data ke i dikurang dengan rata-rata kuadrat. Lalu menghitung variansi dengan rumus sigma dari xi dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan n dikurang 1. Lalu program akan menampilkan hasil variansi ke layar dan program pun selesai. Lanjut ke pseudocode-nya. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel array A dengan indeks 0 hingga 100 dengan tipe data integer. Lalu jumlah kita inisiasikan dengan 0, sigma juga kita inisiasikan dengan 0, dan variansi dan rata-rata. Lanjut, program akan menunggu input nilai yang dimana nanti akan dimasukkan ke variabel n untuk i sama dengan 0 hingga n. Program akan menunggu juga nilai-nilai yang nanti akan dimasukkan dengan indeks-indeks dari array A. Lalu inisiasikan jumlah tadi sama dengan 0 dengan rumus jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan indeks-indeks dari array A. Lanjut ke rumus rata-rata sama dengan jumlah dibagi n. Untuk i sama dengan 0 hingga n, maka dia akan menghitung sigma dengan sigma sama dengan sigma ditambah dengan x data ke i kurang rata-rata kuadrat. Lanjut ke variansi sama dengan sigma dari yang ini dibagi dengan n dikurang 1, dan program akan mengoutput nilai variansinya. Lanjut ke flowchart-nya. Di sini dimulai dengan start lalu menginput nilai n. Lanjut ke for i sama dengan 0 to n hingga n. Lalu akan menunggu nilai data-data yang nanti akan dimasukkan ke indeks-indeks array A. Setelah itu jumlah sama dengan jumlah ditambah indeks ke i. Lalu jika pernyataan ini semuanya terpenuhi, kondisinya terpenuhi, maka i akan bertambah 1. Lalu program akan terus mengulang iterasinya sebanyak hingga kondisi tidak lagi terpenuhi. Lanjut ke rumus rata-rata. Setelah dihitung rata-ratanya, masuk lagi ke pernyataan perulangan, di mana di sini perulangan ini kita akan menghitung sigma dari xi dikurang rata-rata kuadrat. Jika semuanya terpenuhi, ini akan bertambah 1 dan terus melakukan perulangan hingga kondisi tidak lagi terpenuhi. Lanjut ke rumus variansi, di mana sigma dibagi dengan n dikurang 1. Lalu program akan menampilkan hasil variansinya, ini n, dan program pun selesai. Ke codingan. Di sini saya menggunakan pustaka atau library iostream dan juga cnet, di mana iostream berfungsi untuk kita bisa menggunakan cin dan juga cout untuk cnet agar kita bisa menggunakan operasi bilangan matematika. Di sini saya menggunakan contohnya di sini bisa menggunakan, di sini bisa pakai POW. Sebenarnya di sini tidak ada lagi, bisa dihapus karena saya sudah terlanjur mengalihkannya lagi dengan bilangan. Bisa menggunakan POW, tapi dengan syarat library-nya harus tambah dengan cnet. Using namespace std untuk mempermudah kita dalam penulisan cin dan juga cout, supaya tidak setiap mengetik cin dan cout harus mengetik std di depannya.
belajarnya sebagai fungsi utamanya. Lalu deklarasikan variabel n dan juga i dengan tipe data integer. Deklarasikan juga array a dengan indeks 0 hingga 100. Lalu jumlah sama dengan 0, sigma sama dengan 0, variansi dan juga rata dengan tipe data float. Cout, masukkan banyaknya data. Setelah itu menunggu, program akan menunggu input dari keyboard, di mana nilainya nanti akan ditaruh di variabel n. Dan di sini kita akan perulangan ini berguna untuk kita bisa memasukkan data hingga n. Untuk i sama dengan 0 di mana i kurang dari n, maka program akan menunggu input dari keyboard memasukkan nilai sebanyak n, dan nanti data-datanya akan disimpan di indeks-indeks array A. Lalu masuk ke rumus jumlahnya, jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan indeks-indeks tersebut. Lanjut ke rumus rata-rata, di mana rata sama dengan jumlah dibagi n. Untuk i sama dengan 0, di mana i kurang dari n, dan sigma. Dan di perulangan ini akan menghitung sigma dari x dikurang rata-rata. Setelah perulangan semuanya dilakukan dan tidak lagi terpenuhi, dia akan langsung masuk ke rumus variansi, di mana sigma dibagi dengan n dikurang 1. Setelah itu program akan menampilkan nilai variansinya atau nilai hasilnya. Sini kita coba banyaknya data. Nilai variansi dari data tersebut adalah 4,4. Sudah saya cek data yang tadi sebelumnya dan benar. Baiklah, sekian data saya untuk soal nomor 3 bagian B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.